Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unik Nurul Asmi, guru sejarah dari SMK Negeri 1 Binangun. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata saya, yaitu tentang topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada platform Merdeka Belajar, terdapat topik Merdeka Belajar ada 3, yaitu yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Nah, ketika kita mempelajari platform Merdeka Belajar ada 5 modul. Yang pertama yaitu modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, modul 2, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima yaitu modul 5, pendidikan dan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mengenal dan memahami diri sebagai peserta didik, yang pertama kita lakukan yaitu 1, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Jadi kita sebagai guru, sebelum kita mengajar peserta didik, kita harus sudah merasa merdeka dan harus sudah bisa memerdekakan diri sendiri. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Karena zaman antara guru dahulu dengan guru sekarang itu berbeda. Jadi kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan dengan jiwa zaman siswa sekarang. Kemudian yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, dan memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Jadi kita sebagai guru harus mampu memotivasi peserta didik agar untuk selalu semangat dalam mempelajari hal-hal baru. Dalam melaksanakan mendidik dan mengajar, kita harus mulai menghilangkan sistem pengajaran zaman kolonial. Yang dimaksud dengan sistem pembelajaran zaman kolonial, contohnya yaitu meminta murid untuk berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Hal ini dapat kita ganti dengan memberikan masukan atau saran bagaimana cara agar siswa tersebut dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Hal ini menyebabkan siswa cepat bosan karena jiwa zaman siswa sekarang yaitu berdiskusi dan bertukar pikiran dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Kadang kita tidak mengetahui kemampuan siswa. Jika melakukan perankingan, kita hanya mengambil nilai pengetahuan dari siswa tersebut saja. Kemudian yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Hal ini kurang sesuai karena setiap siswa memiliki gaya belajarnya masing-masing. Dan yang kelima, memukul murid karena tidak dapat mengerjakan tugas. Hal ini dapat kita ganti dengan memberikan masukan serta menanyakan kendala apa yang dialami sehingga siswa tersebut sulit mengerjakan tugas. Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita dapat menerapkan asas trikon, yaitu yang pertama kontinu dilakukan secara terus-menerus, dan yang kedua konvergen dapat mengambil atau mencari referensi dari pendidikan yang ada di luar negeri. Kemudian yang ketiga konsentris, yaitu walaupun kita menginduk dari pendidikan di luar negeri, tapi kita tetap mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, menurut Ki Hajar Dewantoro dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama yaitu melatih keberanian berpendapat yang disebut dengan olah akal. Kemudian yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku. Yang ketiga, memunculkan kehendak. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis peserta didik. Untuk melaksanakan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan dapat dilakukan melalui yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Jadi kita harus bisa menghilangkan bahwa pendidikan hanya sebagai tuntutan. Tapi kita harus bisa mengambil hikmah bahwa melalui pendidikan kita dapat belajar. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda. Kita harus melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi agar bisa melihat kemampuan atau potensi dari peserta didik. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat
berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan perkembangan zaman dan kesukaan dari para peserta didik. Dan untuk melaksanakan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, diawali dari trisentra pendidikan, yaitu diawali dari keluarga, di mana itu merupakan lingkungan terdekat dari peserta didik. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah, dan yang lebih luas lagi yaitu lingkungan masyarakat. Demikian adalah aksi nyata yang saya buat. Silahkan Bapak Ibu bisa melakukan umpan balik dengan mengeklik link berikut atau melakukan scan barcode yang ada pada gambar di samping. Terima kasih, salam Merdeka Belajar.